Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karmel. Hari ini aku berkesempatan menjadi MC dalam sesi Q&A kali ini. Yang akan menjadi bintang tamu kita hari ini adalah Gladys dan Kaelia yang berasal dari Universitas Parahyangan nih. Mungkin sebelum kita langsung ke pertanyaannya, Gladys dan Kaelia bisa ya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Halo semuanya, aku Gladys Almira dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Angkatan 2021. Halo, aku Mega Kelia dari Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Angkatan 2021. Dari perkenalan Gladys dan Kaelia tadi udah kelihatan jelas banget loh guys tema yang akan kita bahas dalam sesi Q&A kali ini. Kira-kira apa ya? Jadi itu yang akan kita bahas itu berkaitan erat dengan hubungan internasional. Nah, kalau misalnya dengar kata hubungan internasional, Gladys dan Kaelia sebagai anak jurusan hubungan internasional, apa sih yang terpikirkan? Apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Kalau menurut aku sendiri, hubungan internasional itu suatu studi yang membahas interaksi di antara anggota-anggota dalam komunitas internasional yang beroperasi dalam sistem politik internasional. Tapi kalau menurut Umar Suryadi Bakri, hubungan internasional itu adalah bidang studi yang bersifat multidisiplinan yang mengintegrasikan cabang-cabang ilmu pengetahuan lain yang mempelajari segi-segi internasional dari kehidupan sosial umat manusia. Iya, jadi dari yang udah jelasin dari tadi, jadi hubungan internasional itu ada karena adanya dua aktor negara atau lebih. Nah, biasanya untuk melihat suatu masalah internasional, kita bisa pakai beberapa perspektif. Dan yang paling familiar sama aku itu perspektif liberalisme, yang melihat kalau manusia itu pada umumnya baik dan akhirnya bisa bekerja sama untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, perspektif ini tuh pertama kali muncul dari Woodrow Wilson yang mengusulkan ide untuk membangun badan kolektif keamanan bersama yang disebut Liga Bangsa-Bangsa. Kebetulan banget nih teman-teman, kayaknya ada mention tentang perspektif liberalisme. Nah, perspektif liberalisme itu ada macam-macam loh. Ada liberalisme sosiologis, liberalisme republikan, liberalisme interdependensi, dan salah satu yang akan kita bahas dalam sesi Q&A kali ini adalah liberalisme institusional. Mungkin untuk Gladys bisa dijelaskan apa sih itu liberalisme institusional? Aku ini bakal ngebahas tentang liberalisme institusional. Jadi apa sih itu tuh? Itu tuh teori hubungan internasional yang ngeklaim bahwa lembaga dan organisasi internasional seperti PBB, NATO, dan Uni Eropa itu dapat meningkatkan dan membantu kerjasama antar negara. Nah, liberalisme institusional ini berfokus kepada gagasan saling ketergantungan yang kompleks seperti yang pertama kali dikemukakan oleh Robert Kyohen dan Joseph Nye. Lalu ada juga Woodrow Wilson itu menyatakan tentang mengubah hubungan internasional dari perumpamaan hutan politik yang digambarkan dengan sistem kekuasaan yang anarki, jadi berganti ke kebun binatang yang digambarkan dengan pergaulan yang erat satu sama lain dan teratur sehingga tercipta kondisi yang damai. Perubahan tersebut dicapai melalui perbentukan organisasi internasional. Salah satu contoh yang dapat kita lihat itu adalah Liga Bangsa-Bangsa. Tapi menurut kaum liberal institusi internasional merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki peran penting bagi terciptanya perdamaian dunia. Nah, udah ngerti banget ya kita guys tentang apa itu perspektif liberalisme institusional dari penjelasan Gladys. Kalau untuk Kaelia, bisa nggak sih kamu ringkas atau kamu kayak padetin lagi penjelasan yang udah dijelasin Gladys tadi ke dalam bentuk konsep kunci atau keywords gitu. Jadi biar lebih gampang lagi dipahaminnya. Nah, untuk konsep yang ada di liberalisme institusional itu yang pertama ada institusi internasional. Kemudian yang kedua ada negara sebagai aktornya. Nah, yang ketiga itu ada kerjasama dari negara-negara tersebut. Kemudian yang terakhir ada pencapaian atau kesuksesan dari kerjasama tersebut. Oke, jadi dari penjelasan Gladys dan Kaelia yang bisa aku tangkap itu adalah liberalisme institusional memandang bahwa suatu masalah atau fenomena internasional yang sedang terjadi di dunia itu bisa diselesaikan lewat kerjasama antar negara-negara yang ada di dunia lewat wadah organisasi yang berbasis internasional. Bener gak kira-kira yang aku tangkap? Nah, Ya, iya tuh, benar-benar. benar banget. Itu ada nggak sih contoh kasus atau fenomena yang sedang terjadi di dunia internasional sekarang ini yang bisa kalian bedah atau analisis menggunakan perspektif liberalisme institusional? Untuk contoh kasus yang bisa kita lihat sekarang tuh dari perubahan iklim yang semakin buruk. Nah, dari perubahan iklim ini akhirnya negara-negara di dunia tidak tinggal diam aja dan mencoba untuk menemukan solusinya melalui konferensi COP26 yang diselenggarakan oleh organisasi internasional yaitu United Nations.
Wah, keren banget sih jawabannya. Kalau bisa aku simpulkan, liberalisme institusional itu melihat atau memandang bahwa negara-negara di dunia itu harus bekerja sama dan bersatu dalam sebuah wadah organisasi demi menghadapi masalah atau fenomena internasional yang sedang terjadi. Dari organisasi itu sendiri bisa menghasilkan solusi atau jalan keluar yang mampu menguntungkan masing-masing negara anggota. Nah, kalau dari contoh kasus tadi kan, contoh organisasinya kalau nggak salah United Nations ya. Nah, bisa nggak sih Gladys dan Kayla sebutkan contoh organisasi internasional lain selain United Nations? Menurut aku, contoh organisasi internasional yang familiar buat aku tuh FAO yang bekerja sama di bidang pertanian dan WHO yang bekerja sama di bidang kesehatan ya. Kalau buat contoh organisasi internasional yang paling familiar itu ada UNESCO sama UNICEF. Wah, ternyata ada banyak juga ya guys organisasi internasional itu. Kalau gitu aku lanjut ya ke pertanyaan berikutnya untuk Gladys dan Kayla. Menurut kalian apa aja sih kelebihan dan kekurangan yang ada atau yang dimiliki oleh perspektif liberalisme institusional ini? Dari semua yang udah kita bahas tadi, pasti ada kekurangannya dong. Nah, kalau dari yang kita cari itu, kayak misalnya kekurangan dari liberalisme itu, biasanya solusi atau kebijakan yang ditentuin itu lebih mementingkan atau menyesuaikan kepada kondisi negara-negara maju yang menjadi anggota organisasi tersebut. Cuman dari kekurangan itu, ternyata liberalisme institusional ini sebenarnya banyak sisi positifnya gitu loh, banyak kelebihannya untuk kemajuan hubungan internasional. Itu sih menurut aku. Nah, tadi kan Galis sudah nyebutin ya kekurangannya. Sementara untuk kelebihan dari liberalisme institusional ini tuh negara-negara anggota itu dapat mengurangi rasa curiga antar negaranya dan kemudian bisa bernegosiasi dengan negara-negara lainnya yang kemudian juga dapat memperkuat harapan tentang rasa solidaritas dari kesepakatan yang terbentuk. Oke, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab oleh Kayla dan Gladys dari tadi, aku bisa melihat bahwa argumen pokok tentang teori perspektif liberalisme institusional ini memiliki pandangan yang kuat tentang perdamaian, persatuan, dan kesejahteraan dunia yang tercapai ketika negara-negara di dunia tersebut memusatkan kepentingannya atau bahkan memberikan sebagian kedaulatannya untuk kepentingan organisasi. Gitu sih yang aku tangkap. Terima kasih untuk Gladys dan Kayla atas kehadirannya, dan untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton sampai akhir, aku juga ucapkan terima kasih. Tetapi sayang sekali video Q&A kali ini akan berakhir sampai di sini saja. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, dadah.